Hello everyone, selamat datang kembali di channel saya Daeng Guru English. Kali ini kita akan membahas dua tenses tentang future, yaitu the future perfect dan the future perfect continuous. Nah, buat kalian yang ingin menguasai kedua tenses ini, simak baik-baik videonya karena saya akan membahas mulai dari cara membuat kalimatnya, kapan kita gunakan, dan saya akan memberikan juga kalian contoh-contoh agar kalian bisa lebih paham lagi mengenai kedua tenses ini ya. Oke, kita nggak perlu berlama-lama, kita langsung mulai saja dengan yang pertama, yaitu the future perfect. Saya akan mulai dulu dengan cara membuat kalimatnya ya, atau formulanya. Nah, the future perfect itu seperti ini ya. Dimulai dengan subjek. Ya, subjeknya boleh apa saja ya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. I, they, she, the man, the doctor, the students. Apakah dia tunggal atau plural sama saja. Lalu diikuti dengan will have, subjek will have, lalu ditambahkan dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Ya. Untuk negatifnya tambahkan not, berarti will not di subjek, will not have. Oke, bisa juga disingkat menjadi won't, jadi will not itu bisa menjadi won't, jadi won't have, kata kerja bentuk ketiga. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, cukup pindahkan will sebelum subjek menjadi will plus subject have, lalu diikuti dengan sekali lagi kata kerja bentuk ketiga. Itu ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini ya. By 9 o'clock she will have gone to work. Nah, mungkin kalian tanya, lalu kapan kita gunakan ini? Nah, kita gunakan ini yang ada dua ya. Pertama, di sini actions completed before a specific time in the future. Jadi sebuah tindakan atau aksi yang selesai, yes, yang selesai ya sebelum satu titik waktu tertentu di masa depan. Jadi kita harus membayangkan masa depan itu misalnya besok misalnya jam 10 atau jam 9. Nah, ada satu hal yang selesai sebelum itu. Jadi ini misalnya waktu tertentu, misalnya besok atau hari Jumat, nah ada yang selesai sebelum itu. Itu jadi kita, itu ya gambarannya, selesai sebelum waktu tertentu. Misalnya seperti ini. By 9 o'clock, she will have gone to work. Jadi pada saat jam 9, dia akan telah berangkat ke kantor. Ya gitu. Jadi kalau kita misalnya ke rumahnya besok pagi jam 9, kita nggak akan ketemu. Karena sebelum jam 9 dia udah berangkat tuh. Ya, jadi ya, you will not see her tomorrow at 9 o'clock. Yes. Karena dia berangkat ke kantor ya mungkin jam 8.30 atau 8.45, yang pasti kalau jam 9 tuh dia udah nggak ada. Ya udah pergi, gitu ya. She will have gone to work. Nah gitu. Contoh lainnya, misalnya saya ambil dulu yang kedua ya. They will have completed the project by Friday. Jadi mereka akan telah menyelesaikan proyek itu pada hari Jumat. Jadi kalau kita periksa hari Jumat itu udah beres, gitu. Artinya ini apa? Ya mereka udah selesaikan sebelum hari Jumat, nah gitu. They will have completed the project. Udah selesai itu. Baru hari Jumat datang. Jadi mungkin selesainya ya Kamis mungkin ya, atau Rabu ya, yang pasti sebelum hari Jumat. Nah, kalau negatifnya berarti ya belum selesai ya, kebalikannya. Misalnya nih, in 3 years time he won't have graduated from university. Artinya dalam waktu 3 tahun dia belum akan selesai ya gitu ya, dari universitas, belum akan lulus ya gitu. Artinya dia membutuhkan waktu lebih banyak, bukan dalam waktu 3 tahun. Oke, saya akan bahas dulu mungkin bentuk-bentuk keterangan waktu yang bisa kita gunakan ya. Ada lihatin by, ya. Kita bisa pakai by, misalnya by then bisa secara umum ya. By then, by tomorrow, by next year, atau by 9 o'clock. By juga bisa diikuti oleh sebuah clause adalah bentuk present simple. Misalnya, by the time you arrive, ada subjek dan verb. By the time you get up, yes. Okay. By the time they go home, boleh. This time next week atau this time next year. Jadi saat ini minggu depan. Jadi kita bayangkan this time next year. Kita boleh. Yeah. In a year atau in a month, in a week, okay? Bisa juga misalnya in 2 weeks time. Seperti ini tadi ya. In 3 years time.
boleh. Atau simply before, boleh juga. Nah, itu jadi yang tadi pertama, sebuah tindakan yang selesai sebelum satu waktu tertentu di masa depan. Yang kedua, kita bisa gunakan ini untuk menyatakan suatu tindakan yang selesai sebelum satu tindakan lain terjadi, ya gitu. Ini completed before another action in the future. Jadi satu tindakan itu selesai sebelum adanya tindakan lain di masa depan. Jadi contoh seperti ini ya. By the time he gets home, his wife will have prepared dinner. Artinya, pada saat dia sampai di rumah, ini sebuah another action yang akan terjadi. His wife will have prepared dinner. Istrinya akan telah selesai menyiapkan makan malam. Jadi, ini dulu selesai, baru yang ini terjadi. Jadi, selesai satu tindakan dan satu tindakan lain terjadi juga. Contoh berikutnya dan kalimat tanya, misalnya, will she have printed the documents before we start the meeting? Jadi, akan dia telah menyelesaikan telah mencetak dokumennya sebelum kita meeting. Jadi ya kita tanyakan dia apakah akan selesai. Boleh ya gitu dalam kalimat tanya. Satu lain misalnya, they will have painted the room by the time the furniture gets delivered. Artinya mereka akan telah mengecat ruangan itu sebelum furniturnya diantarkan. Ya jadi selesai dulu ngecatnya, baru furniture diantar, gitu kan. Jadi selesai sebelum satu tindakan lain terjadi, ya gitu ya. Jadi ini dulu baru yang ini. Dan itu bisa dibalik ya. You can say misalnya, by the time the furniture gets delivered, they will have painted the room. Jadi boleh dibalik. Ini bisa dibalik. You can say, his wife will have prepared dinner by the time he gets home. Sama saja maknanya ya, nggak ada perubahan. Ya itu. Jadi ini dua intinya tadi. Pertama tadi satu tindakan selesai sebelum satu waktu tertentu di masa depan, dan yang kedua satu lagi tindakan yang selesai sebelum tindakan lain terjadi di masa depan. Jadi katanya kalau kalian menggunakan future perfect ini, kalian memikirkan dua titik waktu di masa depan, di mana satu itu selesai sebelum yang lainnya. Oke, saya kira cukup ya untuk yang pertama ini, future perfect. Dan sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu the future perfect continuous. Nah, kali ini kita akan bahas bagian kedua, yaitu future perfect continuous. Sama seperti tadi, saya akan bahas dulu cara membuat kalimatnya, dan berikan satu contoh, lalu kita bahas kapan penggunaan tense ini, atau untuk apa itu. Oke, kita mulai dengan cara membuat kalimatnya dulu, ya, formulanya. Ya, dimulai dengan subjek. Sekali lagi subjeknya boleh apa saja, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal atau plural, it doesn't matter. Subjek diikuti oleh will have, lalu ditambahkan dengan been, will have been, lalu ditambahkan dengan kata kerja dengan akhiran ing. Misalnya doing, sleeping, working, atau biasa kita sebut dengan present participle. Untuk kalimat negatif cukup tambahkan not setelah will, jadi subjek will not have been, lalu kata kerja ing. Will not sekali lagi bisa digabung menjadi won't, jadi won't have been doing misalnya. Untuk kalimat tanya atau interrogatif cukup pindahkan will sebelum subjek menjadi will subject have been, lalu kata kerja dengan akhiran ing. Contoh kalimatnya misalnya, by next month I will have been working here for 1 year. Nah, sekarang pertanyaannya kapan sih kita gunakan tense ini atau untuk apa? Nah, saat kita menggunakan tense ini, kita harus pikirkan dua hal. Ada dua hal yang kita pikirkan. Yang pertama yaitu satu titik waktu di masa depan. Misalnya besok, minggu depan, bulan depan, tahun 2030 misalnya. Dan yang kedua adalah sebuah durasi tindakan yang masih akan berlangsung sampai titik waktu tersebut. Nah, misalnya nih, saya membayangkan tahun 2030, ya, itu future. Dan sekarang saya akan menceritakan durasi sebuah hobi saya, yaitu mengkoleksi koin. Saya udah koleksi koin sejak tahun 2020. Nah, jadi kalau misalnya hobi ini saya teruskan sampai tahun 2030, maka kalimatnya menjadi
by 2030, I will have been collecting coins for 10 years. Jadi pada tahun 2030 nanti, saya akan telah mengkoleksi koin selama 10 tahun. Jadi durasinya itu dari sini sampai ke sini itu 10 tahun. Jadi tense ini menitik beratkan pada durasi sebuah tindakan. Nah, kapan tindakannya dimulai? Bisa di waktu lalu, in the past, bisa di waktu sekarang atau in the present, atau bisa juga sometimes in the near future, sebelum titik waktu yang kita sampaikan tadi. Nah, bisa dimulai di sini, misalnya sebelum tahun 2030, boleh. Nah, gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah durasinya. Contoh berikutnya. In December, I will have been teaching online for 6 years. Pada bulan Desember nanti, saya akan telah mengajar online selama 6 tahun. Jadi sampai Desember nanti itu total durasinya 6 tahun. Nah, gitu. Contoh berikutnya. He have been studying English for 5 years by the time he graduates. Artinya dia telah belajar bahasa Inggris selama 5 tahun pada saat dia nanti lulus. Oke? Jadi sekali lagi bahwa untuk penggunaan future perfect continuous ini yang kita pikirkan ada dua. Satu, tadi titik waktu di masa depan, dan yang kedua, durasi sebuah tindakan sampai saat waktu tersebut yang tadi kita sebutkan. Ya gitu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian semua memahami tense ini. If you like it, don't forget to give me a like and subscribe to my channel, and probably bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sedang belajar bahasa Inggris, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Thank you so much. I'll see you again in the next video.